Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, sehingga masih bisa mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak, hari ini kita masuk pada bab tentang adab berpakaian menurut Islam. Sebelum kita masuk pada adab berpakaian sesuai dengan syariat Islam, terlebih dahulu kita akan bahas tentang definisi adab itu sendiri. Adab itu juga memiliki arti etika, moral, atau akhlak. Yang punya arti yaitu sebutan tatanan perilaku berdasarkan tata nilai masyarakat tertentu. Jadi ada kalanya pakaian yang kita gunakan, ya, pakaian yang menurut kita itu tidak pantas, tapi menurut tatanan masyarakat yang lain, daerah lain misal atau negara lain, itu adalah sesuatu hal yang wajar, hal yang pantas. Satu contoh, cara berpakaian orang Islam, cara berpakaian orang Indonesia yang biasa dikatakan orang Timur, dengan pakaian orang Barat, orang Eropa itu tidak sama. Ada pakaian yang menurut mereka wajar, tapi bagi kita di Indonesia itu tidak wajar. Nah, anak-anakku, adab berpakaian sesuai syariat Islam itu adalah yaitu berpakaian yang tidak sekedar mengikuti, tidak berdasarkan kepantasan dan mode yang sedang trendy, mode yang sedang viral, tidak. Tapi pakaian yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Mengapa di dalam Islam diatur harus berpakaian sesuai dengan syariat Islam? Karena pada dasarnya aturan yang ada dalam Islam itu untuk menjaga kehormatan kita sebagai umat Islam, sebagai manusia. Satu contoh, pakaian itu lebih condong pada wanita, ya, yang diatur yang lebih ketat itu adalah wanita. Ya, seorang wanita diciptakan dengan bentuk tubuh yang sangat sempurna oleh Allah. Maka dari itu Allah ingin menjaganya, tidak boleh diumbar, hanya boleh ditunjukkan kepada orang yang mahram saja, orang yang berhak saja, yaitu nanti kelak suaminya. Anak-anakku, ada beberapa syarat pakaian muslim dan muslimah yang baik. Yang pertama adalah menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. Jadi harus tertutup seluruh tubuh kita kecuali selain yang dikecualikan. Ini berkaitan dengan aurat. Auratnya orang perempuan itu adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka atau wajah dan telapak tangannya. Sedangkan orang laki-laki itu adalah dari pusar sampai ke lutut. Nah, berbicara aurat orang laki-laki yang hanya dari pusar sampai lutut, secara kalau misal kita bilang itu untuk ibadah, berbicara tentang sah atau tidaknya ibadah, ketika Anda sholat hanya menggunakan sarung, tertutup dari atas pusar sampai bawah lutut, secara sah atau tidaknya ya sah sholat Anda. Akan tetapi secara kepantasan, secara etika ya tidak pantas, seperti itu. Kemudian yang kedua, bukan hanya sekedar berfungsi sebagai perhiasan saja. Pakaian Anda itu jangan sampai hanya digunakan memperindah diri saja, tidak. Ya, didasari dengan ya memang mengikuti aturan Islam, seperti itu. Kemudian kainnya harus tebal, tidak boleh tipis, ya. Harus longgar, tidak ketat sehingga tidak menggambarkan lekuk tubuhnya. Ya, jangan sampai tubuh kita itu terlihat, ya, tidak sampai tembus pandang. Kainnya tidak boleh terlalu tipis, ya, harus yang agak tebal seperti itu. Kemudian
yang selanjutnya adalah tidak diberi wangi-wangian. Boleh kita menggunakan parfum, kita menggunakan wangi-wangian untuk menghias diri kita boleh. Tapi tidak boleh berlebihan. Ya apapun, sesuatu apapun kalau berlebihan itu ya tidak baik, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berpakaian tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Tidak boleh wanita menggunakan pakaian yang sama seperti laki-laki. Sebaliknya, laki-laki juga tidak boleh berpakaian sebagaimana perempuan. Ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Boleh kita menghias diri kita, tapi jangan merubah. Jangan merubah ciptaan Allah, ya. Ya, kalau kita kodrat sebagai seorang laki-laki, sudah diterima sebagai seorang laki-laki. Jangan ingin jadi orang yang lain, ya. Ya, laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki-laki, ya ini. Ya, tanda-tanda akhir zaman seperti itu kan. Kemudian bukan pakaian trendy yang dapat menimbulkan fitnah dan riya. Berdasarkan prinsip tersebut, perlu dipahami pula tentang ketentuan aurat dalam Islam. Yaitu yang Pak Ari sampaikan tadi, bahwa kita berpakaian itu tidak hanya sekedar mengikuti gaya trendy saja. Ya, satu contoh sekarang banyak kan, busana muslimah yang trendy, ya, punyanya artis, punyanya ini. Kita menggunakan pakaian-pakaian itu tidak hanya mengikuti trendy, oh trendinya pakaian jubah yang segini saat ini ya. Tidak hanya itu dasarnya. Tapi yang mendasar dalam diri kita, dalam hati kita, pakaian yang kita gunakan itu untuk menutup aurat kita dari orang yang tidak diperbolehkan melihat. Karena lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, seperti itu, tidak ada niatan lain. Nah, seperti itu anak-anakku. Jadi pembelajaran kita hari ini mungkin kita cukupkan sampai itu saja. Ya, jadi tentang berpakaian ini ya kita harus ikuti sesuai dengan syariat agama kita. Karena kita sebagai orang Islam, karena tujuannya peraturan itu dibuat untuk menghormati kita sendiri gitu. Supaya kita ini sebagai orang Islam tidak hina, seperti itulah. Kita punya aturan yang mewibawakan kita, yang mengistimewakan kita, yang menghormati kita sendiri. Cukup anak-anakku. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Kurang lebih yang maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.